Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 di RT 31 Kelurahan Bukit Damai Bahagia akan kedatangan tamu Kapolda Balikpapan beserta rombongan akan berbincang curhat di malam hari ini untuk menyampaikan apa-apa saja yang nantinya lihat keseruannya di malam hari ini. Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Dirjen Polda Kalimantan Timur dan yang kami hormati para pejabat utama Polda Kalimantan Timur atau yang mewakili Ketua RT 31 serta seluruh hadirin tamu undangan warga RT 31 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayahnya untuk bisa berkumpul bersama, bertatap muka secara langsung dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Jumat Curhat Kapolda Kalimantan Timur dengan tema interaksi langsung dengan Kapolda Kalimantan Timur berkaitan dengan public complaint dan community problems. Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, bertempat di Pos Kamling RT 31, Perumahan BDS 1, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan, Selatan. Baik hadirin yang kami hormati, dengan menambah hikmatnya acara pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipandu secara langsung oleh Ketua RT 31. Kepada Bapak Nur Halim, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sebelum mengawali kegiatan pada malam hari ini, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah dan berjalan dengan baik kegiatan pada malam hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudari kami yang non-muslim untuk bisa kiranya berdoa sesuai dengan keyakinannya, dan bagi yang muslim mohon ikuti apa yang kami panjatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Fattahu, Ya Razaq, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Hannanu, Ya Mannanu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosanya kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampuni dosanya pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Ampuni, Ya Allah, dosanya saudara-saudara kami semua, Ya Allah. Ya Allah, yang mujibas sa'ilin, mudahkan dalam segala urusan kami, Ya Allah.
berikanlah kelancaran dalam kegiatan pada malam hari ini ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, bimbinglah kami semua ya Allah dalam melaksanakan tugas negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya mujibus sa'ilin, jadikan kami semua ya Allah termasuk hamba-Mu yang taat dan takut hanya kepadamu dan selalu mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala doa dan hajat kami. Kabulkan segala doa dan hajat kami. Kabulkan segala doa dan hajat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas memandu doa pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan acara ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Amin. Baik, hadirin yang kami hormati, langsung saja kita memasuki acara inti, di mana pada kegiatan pada malam hari ini akan dipandu secara langsung oleh moderator kita. Kepada Bapak Haji Sugito SH, kami silakan. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Yang pertama dan utama kita bersyukur Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT 31 di BD1, Bapak Nur Halim yang sudah memfasilitasi di tempat ini Gedung Serbaguna untuk pertemuan dan kegiatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir mengangkat kaki ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa sharing, berbagi hal. Dan hari ini polisi hadir untuk dekat dengan masyarakat. Yang kedua adalah polisi ingin dikritik, tetapi kritik yang konstruktif, kritik by data, karena ada ungkapan fitnah itu diawali dari menduga-duga dan berprasangka buruk tanpa data. Oleh karena itu, ketika proses penyampaian nanti menggunakan data, silakan saja seluruh satgas satuan kerja direktorat yang saya perkenalkan di awal tadi bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya serahkan pembukaannya oleh Bapak AKBP Indras, bahwa kegiatan Jumat Jumat ini dilakukan di seluruh Indonesia dan secara total baik data pada hari ini sudah kira-kira 31.000 dilakukan seluruh Indonesia di tingkat Polda, Polres. Hari ini pertemuan di RT 31 ini banyak hal yang nantinya kita carikan solusinya. Ingat Bapak Ibu bahwa ini tidak hanya sekedar dicatat. Apatah lagi Polda Kaltim sudah mendapat pejabat baru Wakapolda Kaltim yang dulu juga Wakapolda Banten, Bapak Dr. Sabilul Alif, yang beliau punya program ini dekat masjid. Programnya ada Poskitmat, polisi khutbah Jumat. Itu luar biasa Pak. Jadi beliau juga santri dan mudah-mudahan nanti juga akan diskus dengan Bapak Ibu sekalian para direktorat yang ada di depan. Baik, kepada Bapak AKBP Indras dipersilakan untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah, dalam hal ini diwakili Pak ya, langsung Pak RT. Oh belum hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Ketua RT 31. Oh dan Pak Ketua RT 32. BDS 1 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kami dari
seluruh fungsi teknis di Polda Kalimantan Timur. Dalam hal ini para direktur yang sudah diwakili tadi sudah diperkenalkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya, karena izinnya kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini pertama-tama saya permohonan maaf kami dari tim pelaksana dari Polda Kalimantan Timur, seyogyanya Bapak Wakapolda langsung yang hadir untuk bisa hadir di tengah-tengah kita bersama-sama untuk memimpin kegiatan Jumat Curhat ini. Namun beliau ada kegiatan mendadak tadi, namun dilimpahkan ke Pak Direktur Bimas. Dan tadi habis sholat maghrib tadi beliau telepon kami karena beliau juga ada tugas yang dadak juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gito juga, karena Rabu, Kamis, Jumat itu tidak ada di tempat, makanya kegiatan namun namanya Jumat Curhat harusnya hari Jumat, namun kenapa harus dilaksanakan hari Selasa? Ini pada hari Jumat kemarin, Pak Wakapolda ini memimpin kegiatan Jumat Curhat di Universitas Balikpapan, di Uniba. Dan karena beliau juga ada jadwal kegiatan barengan dengan Pak Dirut Bimas, makanya beliau menjadwalkan hari Selasa malam perintahnya. Nah, kami hari Minggu itu udah kesini, diterima langsung oleh Pak Nur Halim, Pak Ketua RT sini. Terima kasih Pak. Nah, saya sampaikan nanti rencana ada kegiatan, karena saya ada perintah langsung dari beliau untuk menyampaikan kegiatan Jumat Curhat itu akan dilaksanakan hari Selasa malam, dan beliau langsung nanti akan memimpin, dan kami juga hari Minggu sore Pak ya, kami ketemu di sini untuk melaksanakan kegiatan persiapan ini, koordinasi. Nah itu, namun demikian harapan kami kegiatan ini tidak mengurangi rasa kualitasnya dan rasa hikmatnya kami yang nanti. Mudah-mudahan kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, baik dari kepolisian itu sendiri maupun dari masyarakat RT 31 maupun RT 32. Saya buka langsung curhat. Sini ada Ketua RT 32 juga, sahabat saya Pak Muslimin, dan sahabat saya juga Pak Edi Alfonso yang juga anggota DPRD Balikpapan dari fraksi Partai Golkar. Silahkan dari sektor kanan, ibu-ibu boleh. Monggo curhat apa saja Bu yang berkaitan dengan, ya mudah-mudahan tidak ada KDRT ya Pak RT. Kalau KDRT jangan ya. Baik, kalau di beberapa daerah kemarin itu banyak yang KDRT ya. Silakan Bapak Ibu. Ada? Masa nggak ada? Ini mumpung nanti di luar. Waduh, polisi itu ABCD. Nah sekarang ada polisinya. Ya, sekarang ada polisinya. Ada Pak Sarbini yang sering jadi ustaz. Ya, ini Pak Sarbini kompol ini. Nah ini orang yang kalau ceramah uang Madura ya Pak ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, nah Pak Muslimin satu. Ayo kita terbuka saja. Monggo kita curhat apa saja. Satu lagi. Monggo Bapak Ibu yang dari sektor kanan saya ini. Ayo. Apa saja Bu? Ya kaitan. Ya nggak tahu LPG kah apa namanya. Ya monggo. Dan kan pasti nggak ada persoalan di lingkungan kita. Pasti ada. Ya pasti ada. Mumpung ada Pak Polisi yang bisa menjawab dan nanti mencarikan solusinya. Bagaimana? Jangan-jangan kan ini yang terjadi Bapak Ibu takut melapor. Nah sekarang monggo nanti ada jalan yang baik. Hah? Nggak ada yang mau Pak. Jangan. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya tambah satu lagi. Kalau ada ibu-ibu, ayo Bu, angkat tangan. Oh, nggak mau. Pak Muslimin, satu Bapak. Oke, tiga dulu dari cowok dulu. Silakan Pak Muslimin, mic-nya. Monggo Pak Muslimin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ini baiknya berdiri, Pak. Gitu atau gimana? Selaku RT 32 dan beberapa warga yang akan saya paparkan nantinya di dalam hal ini menyangkut beberapa persoalan, terutama masalah sertifikat tanah. Izin Bapak, Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau Kang Dito tadi menyatakan harus by data, malam ini juga saya sudah bawa by data dan izin mungkin hanya pemaparan saya singkat dan dokumen ini akan saya serahkan kepada Bapak mungkin di res umum nantinya Pak. Izin mungkin hanya saya paparkan singkat sehingga pada intinya kita tangkap bahwa pada saat ini ada di BD1 RT 31 satu orang yang saat ini telah bersama-sama kami ayomi, dan RT 32 ada 7 orang, 8 orang yang saat ini selaku warga RT 31 yang notabene-nya adalah hampir seluruhnya berada di tataran menengah ke bawah. Pak izin menyampaikan bahwa saat ini beliau sudah dinyatakan bebas dari angsuran di BTN. Jadi ada 7 yang saat ini sudah bebas lunas di BTN, bahkan sampai 2023 itu sudah lunas. Artinya 21 tahun yang lalu mereka sudah lunas di BTN. Tapi sampai saat ini dia tidak mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan hak yang ada. Objek tanah dan rumah masih di dalam posisi penguasaan karena ditempati. Kita ke poin aja Bapak. Sekali lagi ke Pak Agus nggak kelihatan ya. Pak Agus ada. Terima kasih selama ini sudah membimbing kami. Harapan kami dari satpam yang ada tetap diedukasi Pak. Karena Pak Agus sendiri tahu bahwa satpam kita kan bukan profesional. Untuk itu sekali lagi Pak Agus mohon agar diedukasi dari satpam kita yang ada di sini. Nanti yang dari RT 32 mungkin Pak Muslimin yang minta. Yang kedua mungkin kebetulan ini Pak, saya ingin menyampaikan keterus terangan saja karena dari unek-unek saya ini kepada Pak Dislantas ya. Bapak mohon tidak menilai hal ini adalah negatif untuk saya, tetapi ini sama-sama untuk perbaikan kita semua. Sebulan yang lalu lah kalau nggak salah, kalau Bapak suatu saat nanti bisa lihat buka CCTV yang di Bangunan Baru. Seingat saya orang yang boleh melintas atau kendaraan yang melintas di lampu merah yang sedang menyala. Ingat saya 4 ya Pak ya. Kendaraan ambulan, kendaraan kebakaran, kendaraan yang mau menolong kecelakaan, dan lembaga pimpinan negara. Seingat saya itu. Tapi ada satu lagi Pak dari aparat kita, bahwa lampu itu merah, tetapi dengan sepeda motor dari pos langsung begitu saja. Harapan saya bukan untuk apa-apa, supaya hari ini kalau masyarakat yang salah paling tidak ditilang, dikasih tahu atau bagaimana diedukasi yang baik. Nah sekarang kalau Pak Polisi yang melakukan kesalahan siapa yang mengedukasi? Nah, Pak Edi tegas oknum atau siapa yang melanggar? Oknum. Akhir-akhir ini kita sering mendengar atau membaca itu istilahnya kiriman salah alamat, Pak ya. Kalau kiriman salah alamat yang bermanfaat mungkin ya bisa disyukur, mungkin bisa dikatakan rezeki. Tapi kalau misalkan Pak yang dikirim itu barang yang haram, anggaplah narkoba ya Pak ya, narkoba. Terus kebetulan mungkin di rumah yang terima keluarga atau siapa nggak tahu langsung dibuka Pak. Nah itu penanganannya gimana Pak? Apa langsung diambil di rumah dengan keluarganya? Nah ini yang saya khawatirkan begitu. Tapi mudah-mudahan sih di RT 31 atau khususnya warga BD1 nggak ada pernah terjadi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena sudah juga malam, tapi ini agak sedikit berat dan perlu solusi Pak.
kami atas nama RT 31 dan seluruh warga BDS 1 menyampaikan kepada khususnya reskrim ya, umum apa? Krimum. Saya itu nggak tahu istilah-istilah itu. Pokoknya saya menyampaikan kepada bapak-bapak terkait dengan kasus yang pernah kami jalani. Kami RT 31 khususnya Pak sudah berupaya bagaimana untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat atau kriminalitas. Kami sudah berupaya dengan berbagai macam menggunakan menyediakan security yang sudah 24 jam dengan shift masing-masing, dan juga kami sudah memasang CCTV di semua lorong di RT 31. Semuanya itu dalam rangka mencegah dan sebagai bukti awal nanti ketika memang ada kejadian. Perlu yang kami sampaikan di sini, pernah ada bahkan 2 kali pencurian, kasus pencurian. Walaupun itu kecil sifatnya yang dicuri, tapi namanya tetap pencurian. Karena ketika itu terjadi sampai mencongkel pintu dan masuk mengambil barang di dalam. Dari kejadian itu kami sebagai RT di RT 31 bersama-sama korban melaporkan ke sektor selatan. Sampai di sana saya membuat laporan dan ditindaklanjuti dengan olah TKP di tempat. Tapi kemudian setelah beberapa lama kemudian saya tunggu follow up-nya, tindak lanjutnya, jawabannya dan bagaimananya. Bahkan saya juga menanyakan langsung ke sana bagaimana Pak dengan kasus yang kemarin saya laporkan, masih dalam proses. Masih dalam proses. Bahkan itu saya hubungkan dengan CCTV yang kami sudah ada. Di zoom, di situ sudah terlihat semua, bahkan tidak pegang aja sebetulnya bisa. Karena plat nomornya, orangnya, semuanya di zoom bisa terlihat. Kasus yang pertama. 1 minggu kemudian kejadian lagi, Pak. Alhamdulillah kejadian lagi. Nah, ya. Saya karena kenapa? Alhamdulillah saya bisa datang lagi ke polsek dengan korban yang lainnya. Saya membuat laporan yang kedua dengan kasus yang sama tapi korban yang berbeda. Begitu juga saya hubungkan dengan zoom dari CCTV dan lain sebagainya. Sudah saya buatkan laporan di sana dengan berbagai macam, saya sebagai pendampingan warga, juga ditindaklanjuti dengan olah TKP. Begitu juga saya tanyakan, masih dalam proses. Masih dalam proses saya buat. Sampai hari ini Pak, saya tidak menerima jawaban apapun. Berapa lama sudah? Hampir 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Sebetulnya masih hangat Pak. Pinjol 1 ini. Orang terdekat saya harus selesaikan di tahun kemarin itu sekitar 180 juta. Maka sedemikian masif seorang debt collector itu mengintai, mengancam. WA bisa disebut, korban dipermalukan, itu satu. Yang kedua, masalah judi slot. Ini menimpa karyawan saya. Di BKB di kantor Pak, di KD Pak, minta domisili ke RT, kebetulan ini pantau Pak, ponakan Pak, minta domisili ke RT, saya pikir ya itu apa, untuk kampus ya, BPKB hilang, skot Pak, di 3 BPKB di KD Pak, saya pecah, padahal yang bersangkutan ini saya kuliahin, mohon maaf. Jadi hanya sekedar wacana. Sekarang kalau Bapak tahu di pos-pos Sekampling kok selama ada fasilitas wifi Pak, kalau HP-nya itu miring Pak, udah ngeslok 100.000 ngeslok. Ini kayak wabah Pak yang nggak bisa. Sebenarnya kami nggak bodoh lah. Tapi kebetulan menimpa keluarga terdekat saya. Jadi sedemikian itu. Ya jengkel nggak diselesaikan itu rancang Pak. Nah ini mohon arahan Pak. Kira-kira kebijakan ini kalau kami di Jakarta aja Pak yang mampus gitu. Sekiranya kalau sebagai masyarakat Balikpapan, apakah ini produk hukum atau penanganan itu sejauh mana sih Pak? Nyampe di Polda Kaltim, terutama di Polres Balikpapan.
Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Elvin. Yang pertama karena kaitan dengan kriminal umum. Nanti dilanjut Pak Mahfud dan juga Pak AKBP Budi. Monggo Pak Elvin. Koreksi Pak, nama saya Delvin. Elvin, sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, RT 31 dan RT 32 BDS, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan. Baik, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, kebetulan kami mewakili Direktur. Nama saya AKBP Delvi. Sehubungan dengan pertanyaan, atau saya langsung aja ya Pak ya. Tadi dari Bapak Muslimin, Pak Muslimin ya Pak ya. Setelah saya lihat saya lihat sekilas ini untuk masalah sertifikat ya Pak ya. Sertifikat kebetulan memang di Direktorat Reserse Kriminal Umum itu ada yang menangani khusus permasalahan tanah, yaitu harda tahbang namanya, harta benda, tanah dan bangunan. Ada subditnya, kebetulan di kasubditnya itu AKBP Harun. Nanti Pak lebih jelasnya ini nanti dari subdit harda tahbang ini akan memfasilitasi dari warga 31 dan 32 untuk menghubung ke BPN ya Pak ya, untuk pengurusan khusus sertifikat. Nanti akan kami sampaikan, data Bapak ada di sini. Mohon tunggu, mungkin Bapak untuk menunggu jawaban bisa menyimpan nomor handphone kami nanti atau nomor handphone dari Kasubdit Harda. Demikian Pak. Baik, Kasubdit Harda Bapak AKBP Harun. Nanti saya share nomornya Pak. Saya punya nomornya Pak Harun. Baik Pak Muslimin, dan nanti boleh ditanyakan bagaimana follow up-nya, karena memang nanti harga itulah yang akan memproses. Baik Pak Budi, karena kaitan lalu lintas ada oknum ya. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan ini. Saya akan mencoba menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Haji Edi ya Pak ya. Kalau kita berbicara lalu lintas Pak, memang apalagi sekarang ini di wilayah Balikpapan pada umumnya ya, dengan adanya perkembangan situasi yang apalagi di wilayah kita ini sementara ini sudah diberikan amanah ya untuk oleh negara sebagai ya insya Allah sebagai ibu kota negara kita ya, yang notabene sampai sekarang ini sementara sedang berakhir. Terkait masalah lalu lintas Pak, memang kalau di kita, kalau kita berbicara yang Bapak sampaikan tadi berkaitan masalah hak prioritas ya Pak ya, sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu di pasal 134 itu kalau nggak salah itu ada berapa jenis kendaraan yang memiliki hak prioritas ya, selain dari TNI Polri ya, termasuk juga pemadam kebakaran ya Pak ya, termasuk juga mobil ambulan ya Pak ya, termasuk juga untuk pejabat negara ya, nah itu juga ada hak prioritasnya memang di dalam aturan dijelaskan seperti itu. Nah seperti tadi yang Bapak Kasubdit tadi, ini mohon maaf Pak, kami bukan berarti untuk kebenaran ya Pak ya, tapi dalam hal ini kami terima kasih Pak sudah diberikan informasi yang jelas. Kami pun akan cross check ya ke personil kami itu mohon itu betul atas Pak, seragam lantas. Terima kasih. Berarti kan kami bisa lebih mengerucut lagi Pak untuk meng-cross check di teman-teman di
wilayah, ya, siapa itu, gitu, posisinya itu, gitu. Namun dalam hal ini kita juga harus bijak karena apa? Kadang-kala ya ini di lapangan ini situasinya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau yang Bapak sampaikan tadi, kalau yang bukan kendaraan dinas itu tetap salah. Apalagi kalau namanya plat hitam, ya, nggak ada pembenarannya. Dan dalam hal ini seperti Bapak sampaikan, masyarakat tinggal gampang ditilang, tinggal dilakukan penindakan. Nah, untuk polisi itu tidak jadi masalah. Kalau Bapak menemukan hal seperti itu, tinggal dilaporkan saja. Dalam hal ini kalau di kami pun di Polri sendiri pun kan ada juga Pak untuk bagian pengawasan internal di untuk propam gitu. Nah, kaitan masalah ini terima kasih. Yang jelas ini merupakan masukan yang sangat berarti buat kami yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Yang jelas kami akan terus menerus untuk melakukan wasda ke personil kami Pak. Namun yang jelas hal ini tidak benar, tidak diperbolehkan. Hanya seperti saya tadi Pak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 di pasal 134 itu sudah jelas. Hanya beberapa yang diperbolehkan. Yang diantaranya yaitu selain dari petugas TNI Polri, di situ juga ada masuk juga ambulan, pemadam kebakaran, dan itu yang memiliki hak prioritas. Yang lainnya tidak. Gitu. Nah termasuk juga ini mungkin sekaligus menghimbau kepada Bapak sekalian ya kaitan masalah ini Pak moderator ya agak tentang sedikit Pak moderator kaitan masalah konvoy ya. Nah ini sebenarnya tidak boleh Pak ya konvoy ini kadang-kala kan mohon maaf ada kalanya langsung diambil alih ya oleh mungkin yang senior maupun mengarahkan ya kan terus pas disimpangan main jalan aja justru itu salah Pak. Salahnya bukan apa, ini kita berbicara masalah keselamatan. Ya, kalau kita berbicara keselamatan nggak ada bahasa. Wah saya kebal, saya kalau ada apa-apa, saya nggak bakal celaka, saya nggak bakal meninggal, saya nggak bakal luka atau apa nggak ada yang seperti itu. Ya jelas kalau kaitan masalah pengawalan itu sudah jelas. Ini adalah kewenangan dari Polri. Gitu. Silakan berkoordinasi. Gitu, ya silakan koordinasi kepada pihak kepolisian sehingga apa? Kelompok atau komunitas tertentu yang melaksanakan kegiatan yang sifatnya berkelompok itu dapat difasilitasi. Itu pun harus juga memenuhi persyaratan, ya Pak ya, jangan hanya sekedar konvoy jalan, contohnya kendaraannya protolan, apa yang nggak boleh juga ya Pak ya, karena ini kalau kita berbicara lalu lintas itu endingnya itu masalah keselamatan di jalan. Mungkin demikian Pak, sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak AKBP Budi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekarang nanti akan masuk di Jalan Ahmad Yani ya Pak ya, kaitan dengan EDLE, Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan melalui tilang elektronik. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kuning menerobos. Itu langsung terekam. Karena teman saya kalau di luar negeri itu kuning, apa Pak? Hati-hati ya Pak ya. Kalau di sini kan gaspol Pak. Nah, ketika Bapak Ibu gaspol sedikit saja, maka Pak Budi terekam langsung ya. Dan itu teman saya. Jadi teman saya langsung, loh, saya kan belum lampu merah kok sudah kena. Itulah EDLE. Jadi Sudirman belum masuk di daerah MT Haryono belum ya Pak ya, EDLE-nya ya. Dan masih dari KTL-nya kawasan tertib lalu lintas masih di Sudirman. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertib kuning pelan-pelan, jangan menerobos atau gaspol, ya. Mending pelan-pelan, nunggu merah, berhenti. Setelah ketika Ibu lewat sedikit, Ibu rekam dan itu ada alatnya namanya face recognition dan plat number recognition. Plat nomornya makanya sekarang diganti putih supaya bisa lebih jelas, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Baik, narkoba. Bapak Kompol Mahfud, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Sudarto ya. Kami dari Ditres Narkoba, saya mengambil Pak Direktur, kasih P3. Tiga itu bidangnya obat-obatan berbahaya. Jadi ada narkoba, psikotropika, obat-obatan berbahaya. Tapi
Tapi kami juga menangani narkotika jenis sabu, vitamin. Jadi tidak ada perbedaan di 1, 2, 3, hanya subdit 3 itu berhak untuk menangani juga obat-obatan. Seperti kemarin yang kami lakukan penyidikan adalah kasus jamu. Kalau Bapak pernah konsumsi jamu bikin melati kuat, ya pernah ya. Nah itu kemarin kami amankan. Karena apa Pak? Karena ada 3 kandungan bahan kimia dalam jamu tersebut. Di mana kalau kategori jamu itu tidak boleh ada bahan kimia, ya isinya kandungannya harus alami semua herbal. Ya. Kalau ada kandungan kimianya harus dimintakan izin ke POM. Ada terdaftar di POM. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau konsumsi jamu, ya jamu di pinggir jalan, pastikan betul dia ada POM-nya, atau kalau Bapak Ibu merasa dirugikan misalnya terjadi reaksi alergi dan lain-lain setelah konsumsi jamu, silakan lapor ke narkoba di Tres Narkoba Polda atau di Sat Narkoba Polres. Ya. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali Pak, berkaitan dengan misalnya ada kasus kiriman paket ke rumah kita yang ternyata kita tidak pernah pesan paket tersebut. Setelah kita buka ternyata isinya narkotika, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kalau memang Bapak Ibu merasa tidak pernah memesan, atau di anggota keluarga tidak merasa ada pengguna atau pecandu narkoba, laporkan ke kepolisian. Itu sebagai alasan alibi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu memang tidak terlibat dalam pembelian ataupun penjualan, memiliki, menguasai narkotika, ya, baik jenis tanaman maupun bukan tanaman. Kasus yang terbaru kami tangani kemarin di wilayah Bogor Pak. Jadi kami ada kerjasama dengan APSEC Bandara. Setiap paket yang datang ke wilayah Kaltim, terutama di Bandara Balikpapan dan Samarinda, itu melalui X-ray, ya, terutama yang lewat udara ya Pak ya. Di X-ray itu nanti kelihatan bentuknya pil-pil atau narkotika, bukan narkotika itu kelihatan. Nah, mereka menghubungi kami, dari situ kami melakukan kontrol delivery namanya. Jadi kita kawal terus paket itu sampai dengan siapa yang mengambil terakhir. Siapa yang mengambil terakhir. Dari situ kita amankan, pastikan bahwa yang mengambil itu memang sesuai dengan nama yang ada di paket. Dan kemarin kami amankan ini bukan narkotika, sabu-sabu dan lain-lain, bukan, tapi pil jenis J namanya Yurindo. Ada 25.000 butir pil dipesan lewat udara ya Pak, kirim ke Bogor. Jadi para sindikat sekarang sudah pintar, jadi mereka memanfaatkan anak di bawah 18 tahun itu mereka suruh untuk ngambil, ya. Bukan tidak bisa dipidana karena ancamannya kan di atas 5 tahun, ya tetap bisa kita proses, walaupun kalau peradilan anak itu anak-anak tersangka, anak-anak yang bermasalah dengan hukum itu prosesnya cepat, ya, tidak seperti orang dewasa. Jadi 14 hari itu sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan kalau anak-anak. Jadi kemarin ada 2 tersangka, yang satu anak-anak, yang satu dewasa, itu yang menguasai pil, dan itu benar memang dia yang memesan. Nah, kalau kasusnya misalnya Bapak Ibu tidak merasa memesan, terus tiba-tiba datang paket isinya juga narkoba, ya silakan dilaporkan. Tentu saja dari kepolisian akan memastikan betul bahwa setiap orang yang kita tetapkan tersangka itu memang orang yang terlibat jaringan, baik pengedar atau penyalahguna. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita tangkap, yang jelas dia menguasai, memiliki, langsung kita proses, tidak. Kita polisi pastikan betul yang kita tangkap, yang kita proses itu adalah pelaku penyalahguna maupun pengedar. Kalau produsen belum kita temukan di wilayah Kalimantan Timur Pak, produsen narkotika, narkoba belum ada. Jadi narkoba itu masih berasal dari Malaysia. Jalurnya ini terutama sabu ya. Jalurnya Malaysia lewat Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Itu barang yang masuk ke wilayah kita. Kemudian Balikpapan ini barangnya dari Samarinda.
barangnya paling dia sama dia sabu yang beredar di Balikpapan. Ada juga ganja, tapi tidak terlalu besar, 20-an gram aja kalau ganja. Kemudian ada sekarang ganja sintetis, Pak. Itu perlu tahu juga anak-anaknya ya. Ada ganja sintetis di mana bentuknya kayak tembakau biasa, tapi itu sudah disemprot dengan cairan bahan kimia yang mengandung kanabinoid. Itu kanabinoid yang efeknya sama dengan ganja. Bahkan efeknya mungkin lebih besar daripada ganja yang alami itu. Coba kalian hati-hati putra putrinya ya. Itu bisa juga dicampur di ini Pak, vape itu Pak, ya. Hati-hati. Mungkin itu Pak solusi dari kami ya. Mudah-mudahan kalau memang ada kasus seperti itu silahkan dilaporkan. Kita pasti akan selektif dalam menetapkan tersangka dan mudah-mudahan dari situ nanti terungkap jaringannya kalau memang ada. Tapi sejauh ini belum ada kasus paket salah kirim yang modus seperti itu di kantin, belum ada karena lumayan mahal. Barang itu kan barang mahal, mereka tidak sembarangan akan kirim ke orang yang tidak dikenal dengan mengorbankan resiko, mengorbankan uang hasil pembelian barang yang tidak murah hilang begitu saja. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Kompol Mahfud ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, silakan nanti Bapak-bapak depan boleh diminta nomor teleponnya sehingga kalau ada kaitan beberapa hal yang berhubungan dengan direktorat, silakan ya. Ibu-ibu kaitan bagaimana supaya suami patuh dan jangan keluyuran dan sering di rumah ya. Monggo Pak Sarbini kan itu Ustadz Bu, jadi ya cocok jawabnya ya kan? Ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para narasumber, para tokoh agama dan peserta Jumat yang saya hormati. Saya ingin sedikit menambahi dari Pak Mahfud tadi Pak menyangkut masalah narkoba itu. Saya pernah sekolah narkoba dengan kejuruan itu. Jadi ada yang dikenal dengan 1001 modus operandi. Bermacam cara mereka para sindikat itu bagaimana bisa mensukseskan dan bagaimana bisa melibatkan orang lain. Memang tidak ada hal-hal lain yang memang tidak perlu disampaikan dalam ini. Karena sangat teknis dan hanya seorang pendidik dan pendidik yang bisa paham dalam itu. Karena apa? Kalau itu disampaikan di publik berisiko orang yang tidak tahu akan tahu dan bisa terjadi. Karena apa? Narkoba itu adalah satu bisnis yang menggiurkan. Di antaranya adalah emas dulu, Bang. Saya jadi kasar narkoba itu emas baru 600.000. Narkoba satu-satu itu 1,5, 1,2 lebih berharga emas atau satu gram 1,5. Jadi memang ini bisnis yang menggiurkan, di antaranya itu termasuk dalam 1001 modus operandi. Jadi memang perlu berhati-hati, kata Pak Menteri, segera laporkan. Ya, jadi itu bagian daripada modus yang pertama. Kemudian berbicara tentang masalah lalu lintas polisi yang melanggar, hukum itu berlaku kepada siapapun. Tidak peduli polisi atau siapa. Bapak tahu, apalagi cuma pangkat model-model saya gombal ini. Bintang 3 itu dihukum Pak di penjara ketika berbicara. Bapak tidak usah khawatir, hukum negara harus tegak. Tidak ada polisi itu melanggar, laporkan. Dia ada angkumnya, ada propam, tidak ada. Kami ini Pak, ini berdua KPP. Tiap pagi Pak diperiksa di propos, penjagaan dirazia. Coba ada yang lupa, pasti bilang. Bapak tidak percaya itu saya besok. Ya, percaya? Kalau tiap hari ada razia. Tadi pagi razia, kemarin razia tidak ada. Oleh siapa propos? Jadi hukum harus tegak. Jadi Bapak tidak usah khawatir ketika cuma polisi. Itu pelanggar itu oknum tidak berbicara institusi. Karena apa? Karena ada sanksi tersendiri. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang meraih sesuatu pasti Allah balas walaupun hanya satu atom. Siapa yang berbuat kesalahan Allah balas juga. Intinya apa? Mau polisi, mau siapa, ada yang mencatat itu. Tidak usah khawatir Bapak. Di samping hukum di institusi Polri itu ada hukum. Kita pun berdoa Allah tidak akan dihapus. Itu pastinya. Kemudian yang termasuk Pak, saya bertanya di belakang. Ya, mohon maaf. Ketika Bapak menyatakan bahwa hukum itu tidak ada, seperti tidak ada, siapa hukum sedang. Permasalahan adalah kesadaran hukum itu masyarakat tidak diperlukan. Maka kalau dalam Quran kebetulan saya Islam, Bapak bisa buka dalam surah At-Tahrim ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Ustaz tadi saya bacakan, saya tidak baca terjemahannya Pak, aslinya itu kalau tidak percaya bisa dilihat. Saya sudah siapkan. Ini masih gundul, walaupun saya polisi, insya Allah bisa baca kitab gundul. Ya, saya bacakan Pak. Wa qala qad ta'muruhum bi ta'atillah. Yang dimaksud pelihara kamu dari keluargamu, kamu perintahkan anak-anakmu, keluargamu itu apa? Untuk taat kepada Allah. Tanggung jawab Pak keluarga, bukan tanggung jawab polisi. Bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab TNI, Polri, Bapak, Pak RT, tidak. Apa orang tua, suami, istri yang membuat anaknya ta'muruhum bi ta'atillah. Ini dalam Ibnu Qatadah. Dalam teks bukan tanpa bahasa aku sekuat wahlikum wa tanhahum an maksiatillah. Cegah mereka itu, keluarga-keluarga kita, itu lingkungan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ini. Wa attaqumu alaihim bi amrillah, dan harus tegakkan hukum itu berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Tegas Pak. Dalam hadis lain, anak kita 7 tahun itu dipukul Pak. Nanti menunjukkan apa? Pentingnya orang tua mendidik anak kita. Wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi. Bapak perintah mereka untuk apa? Untuk saling menolong, tolong anak-anak kita, keluarga bagaimana, lingkungan bagaimana. Maka dalam teori kriminologi Pak, yang berada di abad ke-18 atau 1800 berapa itu, di Prancis berkembang dengan teori kriminologi, di antaranya adalah faktor lingkungan yang dikenal dengan sosialisasi. Bagaimana munculnya kejahatan karena faktor ekonomi? Karena apa? Ada yang disebut dengan teori kok lupa saya. Kok lupa? Ada faktor geografis, ada faktor kebiasaan, ada faktor lingkungan. Maka kalau Quran mengatakan aku suka lingkungan, ada faktor neoklasik namanya dalam teori kriminologi berkaitan dengan teori Quran. Ada 1880-an itu ditemukan di Prancis bahwa orang itu tidak merasa bersalah untuk melakukan kejahatan. Maka yang disebut dengan teori klasik tadi itu. Tahu dosa orang main judi online itu, tapi mereka pun juga tahu risikonya, tapi juga bahagia bangga. Menang sedikit, bahagia. Tapi kalah sedikit pun juga tidak merasa. Siapa? Karena dia terpapar di dalam satu teori tadi itu adalah mereka sudah masuk di dalam satu teori kriminologi munculnya kejahatan dalam teori neoklasik itu. Faktor lingkungan pembentukan. Makanya Quran 1400 tahun yang lalu menyatakan pelihara keluarga dan lingkungan itu. Ini Pak, bagaimana kita introspeksi ke dalam? Maka kenapa banyak muncul kejahatan? Maka di dalam undang-undang itu ada yang dikenal dengan sistem keamanan swakarsa. Pak RT sudah luar biasa. Tidak usah putus asa Pak RT. CCTV tidak usah di mana? Tidak usah dicabut. Kata Allah, la ta'asu min rauhillah. Jangan kamu pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah. Idan qaumul kafirin sudah tahu. Yang putus asa dengan rahmat Allah hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Bapak mau masuk kafir atau gimana, kan itu permasalahan. Jangan hanya frustasi karena pengalaman pelayanan oknum polisi. Tapi saya kira Bapak perlu saya kasihkan metodologi.
Bagaimana kalau polisi selatan itu tidak melakukan apa yang Bapak buat surat yang kedua? Pertama sudah bikin laporan, yang kedua Bapak lakukan menanyakan perkembangan laporan Bapak yang dilaporkan ke pos, tanggal berapa, nomor berapa dan lain sebagainya. Tembusannya ke berapa? Ke Kapolres, tembusannya ke Dirkrimum, tembusannya ke mana? Kami Propam Polda. Insya Allah Pak Selatan akan memberikan jawaban yang disebut dengan apa? SP2 HP. SP2HP. Bapak akan dijawab. Ketika itu permaknaan tembusan lagi kepada Bapak Irwasda Polda tadi, maka itulah solusi. Jadi Bapak tidak perlu frustasi. Negara ini ada. Negara ada. Makanya dibuat metodologi yang seperti itu supaya kita perlunya malam ini curhat bapak-bapak akan ditindaklanjuti. Bagaimana? Bapak tanyakan ke surat yang kemarin. Tembusannya sekali lagi Kapolres, Dirkrimum, kemudian Propam, termasuk Irwasda Polda Kalimantan Timur. Lalu paling senior Pak Irwasda itu di atas. Kemudian Kapolres paling terakhir. Itu insya Allah, dan Bapak kirim betul suratnya. Kenapa? Nanti tim akan turun Pak kalau main-main Pak. Ya akan turun, yakin dan percaya sekali lagi negara ini Pak. Juli John online Pak, polisi hari-hari kemarin Pak sudah dirajia itu HP. Kalau HP saya diperiksa oleh Propam, ketawa Propam. Kenapa? Saya tunjukkan kitab Al-Fatawa karangan Ibnu Taimiyah. Saya bilang, oh saya benar. Kenapa? Saya tunjukkan kitab Al-Fatawa karangan Ibnu Taimiyah tentang masalah uluhiyah tauhid. Guntur tak bisa baca juga yang polisi yakin percaya dan bisa baca. Maka itulah Bapak, termasuk yang judi online dan sebagainya, negara masih ada. Bapak percaya, maka Bapak introspeksi ke dalam dulu bagaimana Bapak menyelesaikan internal keluarga. Bapak selaku pemimpin di perusahaan kullukum rahim wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua pemimpin yang Bapak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Anak buah Bapak itu Bapak akan dipertanyakan berhasil atau tidak mendidik baik secara batiniah artinya iman dan zahirnya Bapak secara kesejahteraan. Saya pun juga ini beliau akan ditanya di hadapan Allah tentang anggota yang dipimpin. Maka Bapak itu punya tanggung jawab, tidak semuanya dipasrahkan kepada kepolisian. Kenapa? Kepolisian mengalami keterbatasan personil untuk menjaga keamanan 1:400. Polisi Pak ditindak, Pak polisi dipecat dan sahabat Bapak. Makanya dari itu ada dua yang kesimpulan saya ke Bapak. Pertama, coba introspeksi di internal keluarga secara keimanan, matangkan dulu. Kedua, karyawan Bapak mengangkat jangan di kantor kalau perlu ada kajian-kajian. Kalau dia Bapak Islam, panggilkan ustaz-ustaz. Kalau dia karyawan Bapak Kristen, panggilkan pendeta di dalam. Kenapa? Semua perjudian itu dilarang. Bisa ada dalam 10 firman Tuhan dalam kitab Taurat. Ada tidak boleh berjudi dan sebagainya. Saya pernah kuliah di perbandingan agama. Jadi kalau Alkitab saya banyak bisa saya. Biar saya suruh cara 1 jam di Alkitab saya bisa. Jadi di antara coba buka di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru dan sebagainya. Ada kitab-kitab. Itu tak dulu. Selesaikan aja dulu. Nanti polisi yang lain dipergiliran. Iya, tak. Ini terakhir memang. Kemudian kan Bapak, Ibunya. Jelas Pak, dasaran kedua bina keimanan. Kemudian Ibu, bagaimana bisa? Pertama 1400 tahun yang lalu Quran mengatakan litasku ilaihi. Wa bi ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kasarnya adalah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Material pada ekstrem 1000 tahun 1984 merupakan riset di Montreal Universitas di Amerika itu mengatakan bahwa bagaimana untuk menjadikan keluarga sakinah itu. Yang pertama, jadikan agama sebagai sandaran hidupnya. Bu, yang tanya sampai tadi. Agama, jangan banyak baca WA,
tapi yang dibaca Quran ada suaminya di masjid untuk ikut pengajian. Yang kedua, lakukan komunikasi yang harmoni di tengah keluarga. Contohnya bagaimana? Seperti orang pengantin baru itu loh. Pengantin baru itu seperti apa? Ada nggak rasa kejenuhan pengantin baru? Nggak ada. Itulah perlu ditindaklanjuti sampai saat ini. Kegagalan kulit hitam dalam riset yang saya baca, kulit hitam dengan kulit putih lebih banyak kulit hitam yang melakukan perceraian. Karena apa? Gagal di dalam komunikasi. Jadi bagaimana caranya? Ibu tingkatkan harmonisasi dengan sang suami. Ungkapkan kata-katanya, menyejukkan suami. Layani suami. Jangan pernah ibu nolak ketika suami mau berkencang pada para. Maka itu ibu sesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Sabini dari Intelkam, Bu. Jadi bagian Intelkam Polda Kalimantan Timur. Ya, Pak AKBP Pajar Demo, silakan Pak. Tapi kalau untuk berhentikan bus nggak bisa ya Pak Pajar. Silakan Pak Pajar. Oh ya, ini mic-nya. Ya, silakan Pak. Mohon maaf harus berdiri karena petunjuk moderator laki-laki wajib berdiri. Begitu Pak Sugito. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan yang mewakili PJU, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 31 dan 32, atau seluruh hadirin yang saya banggakan pada acara di curhat ini. Mohon izin pada kesempatan yang baik ini, tidak salahnya saya memperkenalkan diri. Saya AKBP Pajar, jabatan sebagai Kasubdit Tugas Umum Direktorat Samapta atau Direktorat Sabara. Yang mana perlu Bapak Ibu ketahui, di Direktorat Samapta mempunyai tugas pokok fungsi 6. Salah satunya yang ditanyakan oleh Ibu Suryani. Suryani, waduh maaf Bu. Suryani terkait pengendalian massa atau penanganan unjuk rasa. Itu kalau tidak salah pertanyaan saya respon yang 2 minggu yang lalu demo angkot di depan kantor wali kota ya. Itu terjadi kesenjangan antara trans yang bus tertrans terkait dengan timbulnya kemacetan. Nah, kemarin diambil kesimpulan dari asisten tata permintaan Kota Balikpapan Pak Zulkifli bahwa sementara waktu bus trans itu dihentikan sampai dengan tanggal 1 Agustus. Nah, kelanjutannya itu sudah domain daripada Pemkot. Kita sebatas mengawal, menangani, mengendalikan dan penanganan unjuk rasanya. Jadi untuk jalan dan tidaknya itu domain dari Pemkot. Ya Bu ya. Saya tidak jauh melangkah ke sana. Namun tetap kita berkoordinasi agar situasi Kamtibmas tidak timbul menjadi tidak kondusif. Barangkali itu Bu gambaran umumnya bahwa jalan dan tidaknya sudah keputusan dari asisten tata permintaan Kota Balikpapan Bapak Zulkifli itu dihentikan sampai dengan tanggal 1 Agustus. Itu domainnya dari Pemkot Bu. Apakah dia jalan lagi atau sementara waktu masih dihentikan pengoperasionalnya? Terasa begitu Pak, Bu Baik Persediaan. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau tangan bus nggak bisa Bu, karena
kalau demo saja, karena tugasnya adalah pengawalan demo ya. Baik, pinjol dan juga tadi judi online, karena secara teknis silakan Krimsus untuk menjawab. Mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami izin langsung menjawab Pak, karena waktu juga sudah mepet. Terkait pinjol dan judul ada dua hal yang sangat masif yang dihadapi oleh negara saat ini Pak. Kami juga sependapat dengan beliau bahwa self prevention ataupun pencegahan terhadap masing-masing itu penting Pak. Karena dua barang ini satu ditutup muncul lagi Pak. Kenapa begitu? Karena dua barang ini gampang dicari Pak, gampang diakses pakai handphone, yang penting ada connect wifi, connect internet sudah bisa akses. Kemudian dari instansi OJK pun juga tidak bisa ngebendung Pak. Makanya ketika OJK ataupun dari Kementerian Kominfo sudah mendetek adanya baik judi online oleh Kementerian Kominfo ataupun pinjol oleh OJK, itu tidak bisa men-take down secara langsung Pak, butuh proses. Sementara untuk pembuatan akun domain segala macam itu gampang Pak. Makanya kami pun juga butuh peran aktif dari masyarakat Pak, supaya meningkatkan edukasi terhadap diri sendiri Pak. Karena kalau misalnya tidak dilakukan demikian, susah juga Pak. Karena kami pun juga di Polda tidak punya alat yang sangat komprehensif yang bisa untuk men-take down segera Pak apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat terkait pinjol ataupun judi online. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, kita berangkat 5 menit lagi ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita harus akhiri sesuai dengan sedikit ya, satu. Bu, masalah yang unjuk rasa di Pemkot itu. Jadi begini, yang perlu dipahami, yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk, mohon maaf, suami ibu dan ibu sendiri, bahwa pemerintah Kota Balikpapan ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan ini tuntutan perkembangan ekonomi kerakyatan. Maka diperlukan pemerintah mempunyai kebijakan dengan kendaraan listrik. Kenapa? Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya dengan IKN. Balikpapan itu menjadi apa? Menjadi penyangga IKN. Sehingga tidak sederhana itu ibu berpikir, tapi negara berpikir jauh. Kenapa? Penyangga IKN Balikpapan, dan itu semua apa-apa lewat Balikpapan. Sehingga perkembangan ekonomi juga melalui pelayanan publik, diantaranya adalah transportasi. Itu pun juga dipikirkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Bahwa pelayanan suami ibu dan sebagainya harus lebih baik dibangun lagi. Karena apa? Contoh, saya kasih inter dulu, pada saat Gojek masuk di Balikpapan itu hampir terjadi tumpah darah. Kalau salah penanganannya, itu sama dengan sekarang. Masih tidak belum Pak kali Bu, belum. Karena itu satu pihak. Pak angkot itu ke Bali Kota. Kalau dulu bukan, dia adalah Grab dengan apa? Gojek dengan taksi yang ada. Sehingga apa? Hampir berdarah. Sehingga kalau salah penanganan bisa terjadi konflik. Tetapi alhamdulillah, apa yang terjadi sekarang? Apakah Grab sekarang, Gojek, Maxim, apakah harus ditiadakan? Tidak. Karena tuntutan pelayanan transportasi masyarakat dibutuhkan. Sehingga perkembangan kemajuan kota, kemajuan saingan dunia internasional, ini juga menjadi tuntutan bagi perkembangan dan pembangunan nasional di Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan kota Balikpapan untuk memberikan pelayanan terbaik. Sehingga apa? Suruh sabar suami ibu, suruh sabar rekan-rekannya itu. Kenapa? Ini tantangan ke depan. Ketika kita tidak siap menghadapi tantangan itu, maka kita akan terlindas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan peralatan yang ada,
pelabuhan akan semakin sedikit. Kenapa? Banyak menggunakan tenaga-tenaga mesin hari yang dulu didikung oleh 100 orang, sekarang cukup satu, bertonton akan di situ. Apakah harus protes? Tidak. Kami tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan nasional. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bu, rapat Forkompimda nanti akan ada solusi untuk angkotnya. Entah nanti trayek-trayek baru masuk di ganggang dan lain sebagainya seperti di Jakarta, Bu. Jadi pemerintah tidak akan lepas tangan dan bus rasanya masih akan tetap jalan, tetapi angkot juga akan dicarikan solusi. Ya Bu ya, itu yang saya dapat semacam itu. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka kita akan akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, akan ada secara simbolis pemberian sarana kotak dan semuanya akan mendapatkan. Saya akan undang dulu ke depan Bapak Ketua RT 31, monggo Pak untuk ke depan. Simbolis ini Pak Edi Sutarjo, ya sesuai dengan catatan yang saya terima dari Bitmas di depan situ Pak, ya di depan. Terus Bapak Agus Wito, Edi Alfonso dan Sugiarto, ya perwakilan dari warga. Agus Wito, Edi Alfonso dan Pak Sugiarto. Pak Edi Alfonso Pak, monggo. Ya, simbolis Pak. Semuanya akan dapat nanti Bapak Ibu dari panitia dari Ditbimas berupa tas cantik, tas pinggang, tas cetek, bisa laki-laki bisa, perempuan bisa. Ya, berdiri semua ya, atau mengikuti ya. Silakan diserahkan sarana kontaknya Bapak. Yang mana dulu? Pak RT 31 dulu Pak Indra ya. Nanti bergantian, nanti Pak AKBP Paja, Pak Sarbini, Pak Budi dan Pak Elvin mungkin ya. Silakan ya.